Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan jumpa lagi di channel Bina SMK. Melanjutkan topik manajemen 1, topik kedua ini tentang manajemen perubahan. Sebelum lanjut, kita bicarakan terlebih dahulu kesiapan berubah atau readiness to change. Membangun inovasi sekolah sangat penting sekali untuk memperhatikan pertama, penelitian perubahan, ya setidaknya mengobservasi perubahan apa yang diinginkan di sekolah tersebut. Yang kedua, asumsi perubahan. Yang ketiga, kesiapan warga untuk berubah. Nah, kesiapan ini terdiri dari dua. Yang pertama, kesadaran warga untuk berubah, dan yang kedua, dukungan baik fisik, psikis ataupun pesak. Ya, serta strategi dan sikap pimpinan terhadap perubahan yang akan dijalankan di sekolah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan agar terjadi di sekolah itu adalah yang pertama, sumber daya. Sumber daya manusia ini sangat paling penting sekali. Yang kedua, adaptabilitas. Ya, terdiri dari yang pertama fleksibilitas atau kelenturan, ya. Yang keduanya durabilitas atau ya daya tahan. Ketiga, optimistis dari warga sekolah. Kemudian yang keempatnya, toleransi terhadap ambiguitas dan passion warga sekolah. Baiklah, setelah tadi kita membicarakan tentang kesiapan warga sekolah untuk berubah, sekarang kita bicarakan bagaimana mengelola perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri adalah merupakan respon terencana terhadap tekanan atau desakan yang ada. Ada 3 perubahan yang ada, yaitu pertama perubahan rutin, peningkatan, dan inovasi. Manajemen perubahan ini pun memiliki tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Yang tahapan yang kedua, merencanakan. Yang ketiganya, implementasi ya, atau pelaksanaan, dan yang keempatnya adalah evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya, apa sih yang menjadi sasaran untuk perubahan di suatu sekolah itu? Ada 3 hal yang sangat pokok. Yang pertama, struktur organisasi, dan yang kedua adalah SOP atau prosedur kerja. Ini terdiri dari analisis kebijakan, perumusan kebijakan, proses pengambilan keputusan, perubahan prosedur perencanaan, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah hubungan antar personal yang sebaiknya ini dinyatakan dalam bentuk komitmen tertulis. Kemudian siapa pelaku perubahan di sekolah? Ada 3 pihak ya setidaknya. Yang pertama, kepala sekolah, foundation, guru, itu ada di situ. Yang kedua adalah instigator of change, yaitu komite sekolah dan orang tua. Dan yang terakhir adalah fasilitator perubahan, yaitu pengawas sekolah. Dan yang terakhir, faktor apa yang mempengaruhi perubahan? Di antaranya pengetahuan, keterampilan, lingkungan, dan tujuan organisasi. Setidaknya ada 5 hal yang harus dimiliki oleh pelaku perubahan. Yang pertama, harus punya ide-ide inovatif, semangat, dan berani. Yang kedua, selalu mencari tantangan. Yang ketiga, loyalitas yang sangat tinggi. Sekolahnya ingin berkembang. Yang keempat, pandai berorganisasi, cerdik berpolitik, tidak terkalahkan oleh rintangan. Dan yang terakhir, tim yang efektif. Sudah menjadi hukum alam, jika ada perubahan maka akan terjadi penolakan. Begitu juga halnya dengan perubahan atau inovasi yang dilakukan di sekolah. Setidaknya ada 3 hal penolakan. Yang pertama, karena kelembaman dari struktur. Yang kedua, jika inovasi tersebut berdampak luas. Yang ketiga, inersia tim kerja. Yang keempat, ancaman terhadap keahlian, kekuasaan, ancaman lokasi sumber daya. Maka semua itu akan mengakibatkan orang untuk menolak perubahan. Selanjutnya ini nih yang paling menarik untuk mengatasi bagaimana resistensi terhadap perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, diajak ikut serta atau berpartisipasi dalam perubahan itu sendiri. Dan yang terakhir, kalau sulit saja ya negosiasi begitu. Kemudian kalau itu semua tidak bisa dilakukan juga, ada hal pamungkas yang bisa dilakukan terhadap orang yang resisten, yaitu melalui pemaksaan. Tapi baik, saat ini kita sedang berada di era disrupsi. Lalu bagaimana kiat-kiat atau strategi menghadapi era disrupsi ini? Ada 5 hal setidaknya.
Yang pertama adalah melihat terus kecenderungan ke arah mana bergerak. Yang kedua, tentu saja riset untuk memastikan pemahaman yang lebih dalam. Yang ketiganya, pengelolaan resiko. Yang keempat, switching atau peralihan. Yang kelima adalah partnership, alih-alih dari kompetisi.